Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita saling membantu, menanggung beban orang. Karena demikian kita mentaati seluruh perintah Kristus, yaitu saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga, mengapa kita perlu saling menghargai? Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Waktu itu Adam hidup sendirian. Dia bekerja begitu luar biasa menyebutkan nama-nama binatang. Dan Tuhan melihat manusia tidak baik kalau dia sendirian. Yang dilakukan sama Tuhan, dia mulai menciptakan Hawa dari tulang rusuknya, membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh teman, manusia butuh komunitas, manusia butuh sahabat. Manusia nggak akan pernah bisa baik dalam hidupnya, tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya kalau dia sendirian. Dia akan stres, galau, bisa kacau kalau dia nggak ada teman. Saya teringat dengan film yang diperankan oleh Tom Hanks, nama filmnya ada Castaway tahun 2000, di mana diceritakan Tom Hanks adalah seorang pilot penerbangan jasa ekspedisi. Ketika dia terbang dengan pesawat kargo bersama dengan co-pilotnya, terjadi tribulation yang mengakibatkan pesawat tersebut terdampar di satu pulau yang tidak ada penduduknya. Sedangkan co-pilot yang di sebelahnya meninggal. Tinggallah dia seorang diri di pulau tanpa penduduk. Dia coba survive dengan makan buah kelapa, minum air kelapa. 1, 2, 3 hari dia bertahan. Begitu lewat 1 minggu, dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia coba cari teman. Dia temukan bola voli, nama bolanya ada Wilson. Dan kemudian dia ukir mata, dia taruh hidung, dia taruh mulut, dia taruh di atasnya daun-daunan. Dan kemudian tiap hari Tom Hanks bicara sama bola voli itu. How are you, Wilson? Apa kabar, Wilson? How's your sleep, Wilson? Bagaimana istirahatmu? Apa yang kamu lakukan hari ini, Wilson? Tapi Wilson tetap diam. Akhirnya dia stres dan dia injak dan pecahkan bola itu. Dan dia putuskan untuk merakit sebuah kapal yang terbuat dari kayu untuk melepaskan dari tempat di mana dia tinggal sendirian. Membuktikan manusia bisa stres, manusia bisa galau kalau dia tidak punya sahabat. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita saling membantu menanggung beban orang. Karena demikian kita mentaati seluruh perintah Kristus. Sekali lagi, perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca berulang-ulang, satu, muncul benang merah, yaitu saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini gak selalu ada di atas, suatu kali kita ada di bawah. Kita ini gak selalu sehat, suatu kali kita juga bisa mengalami tidak sehat. Kita ini gak selalu dalam keadaan baik-baik, suatu kali kita sedang dalam keadaan juga yang tidak baik. Nah, mumpung kita ada di atas, mumpung kita sehat, mumpung kita mampu, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, gak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu, pernah kita hargai, mereka akan menghargai, mereka akan membantu kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong, kita bantu, tidak sanggup menolong kita, gak usah panik sama krisis. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Kita boleh panik sama krisis kalau kita kikir, karena orang kikir bisa makan sumpah. Tapi kalau Anda orang yang murah hati, gak usah panik. Pasti Tuhan akan kirim orang. Pasti Tuhan akan bekerja untuk bantu kita. Suatu kali ada orang gak tahu malu mencantumkan di status media sosialnya, hari ini saya ulang tahun, tapi gak ada seorang mengucapkan happy birthday. Saya cuma mikir, kok ulang tahun pengumuman, kalau pas 364 hari lagi dia gak ulang tahun, rajin-rajin menghargai teman-teman yang ulang tahun dengan memberikan ucapan, doa, ataupun bingkisan. Maka pada waktu dia ulang tahun, gak usah kampanye. Orang-orang akan mencurahkan, menghujani dengan ucapan, doa, dan juga bingkisan. Itu sebab penting di sini untuk kita bisa menghargai. Ada 6 dimensi orang yang dimana kita perlu menghargai. Yang pertama, orang yang ada di atas, yaitu Tuhan. Ketika kita menghargai Tuhan, maka Tuhan akan menghargai kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita. Yang kedua, kita perlu menghargai orang yang ada di bawah. Siapa yang lebih bawah? Yaitu yang lebih muda,
yang lebih junior. Jangan pernah anggap enteng orang-orang junior, karena justru orang muda terdapat kreativitas dan percepatan, sedangkan orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Ketika kita bergaul dengan orang muda, maka ini akan membantu kita, perusahaan kita, untuk bergerak lebih cepat dan kreatif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang tua, biasanya lebih berhati-hati, lebih lambat bergeraknya. Yang ketiga, kita perlu menghargai orang yang ada di depan kita. Siapa orang di depan kita? Pemimpin yang memberikan direction, yang memberikan correction, memberikan arah, memberikan masukan. Jangan sakit hati kalau engkau dikoreksi sama pemimpin. Karena pemimpin punya tujuan bukan untuk menghancurkan, tapi pemimpin punya tujuan mengkoreksi kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Yang keempat, kita perlu menghargai orang yang ada di belakang kita. Siapa itu orang di belakang kita? Orang yang terbelakang ekonominya, orang yang terbelakang pendidikannya, orang yang terbelakang dalam kesehatannya. Kalau mereka yang terbelakang ekonominya, pendidikan dan kesehatan tidak ditolong, suatu kali begitu mereka nggak tahan lagi untuk menanggung lapar, mereka akan step back kita dari belakang, tikam kita dari belakang. Tapi kalau mereka kenyang, mereka kita bantu, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan dorong kita dari belakang untuk kita bisa terus bergerak maju ke depan. Yang kelima, kita perlu menghargai orang yang ada di sebelah kanan kita. Siapa dia? Orang yang selalu bersama-sama dengan kita, istri, suami, orang yang selalu lebih banyak waktu dengan kita. Jangan kita anggap enteng. Seringkali kita lebih suka menghormati orang di luar rumah daripada menghormati orang yang ada dalam rumah. Seringkali kita bahkan senang-senang bersukacita dengan orang yang ada di luar rumah, sedangkan orang di luar rumah kita kurang hargai. Justru di sini kita penting. Pada akhirnya, begitu kita sakit, begitu kita diranjang waktu kita di kursi roda, bukan temanmu yang cekak-cekik yang akan selalu bersama kita, melainkan orang yang ada di sebelah kanan. Yang keenam, yaitu orang di sebelah kiri kita. Kita perlu menghargai orang sebelah kiri kita. Siapa orang sebelah kiri kita? Orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, orang-orang yang oposisi dengan kita, orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru memutuskan kita supaya kita lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuka pikiran kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Makanya saya senang sebelum calon presiden jadi presiden, mereka harus berdebat dengan lawannya untuk mematangkan program mereka. Karena program mereka belum tentu program yang paling terbaik. Justru dengan berdebat mematangkan mereka punya pendapat. Dengan kita saling menghargai, yang ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, kanan dan kiri, maka kita jadi orang-orang yang akan berjalan lebih cepat, lebih baik, dan bahkan lebih sempurna. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda jalan lebih cepat. Kalau Anda jalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Hargailah orang di sekeliling. Tuhan Yesus memberkati.